Banyak orang masih tidak bisa membedakan antara puasa medis dengan saum. Jadi kalau dalam istilah medis yang dinamakan puasa adalah kondisi di mana tidak ada asupan berupa makanan selama minimal 8 sampai 10 jam. Dan biasanya itu sering terjadi misalkan Anda persiapan operasi atau untuk persiapan pengambilan sampel darah untuk laboratorium, pemeriksaan lab gitu ya. Nah, sementara saum sendiri adalah biasanya digunakan dalam istilah agama Islam untuk menunjukkan kondisi di mana kita tidak ada asupan makan dan minum dari mulai fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, kadang-kadang orang bingung di antara dua istilah ini, dan dalam istilah puasa medis, kalau kita puasa tanpa asupan itu artinya boleh minum selama bukan yang mengandung kalori atau mengandung gula. Jadi kalau saya sering mengucapkan puasa, yang saya maksudkan biasanya adalah puasa tanpa makan, bukan puasa tanpa minum. Jadi kalau Anda puasa juga plus tidak minum, yang sering dilakukan di kegiatan ritual agama, misalkan puasa sunnah atau puasa Ramadan, itu kita sebut saja dengan saum, supaya kita bisa sama dalam frekuensi pembahasan. Nah, seringkali saum Ramadan itu dipaksakan. Jadi banyak orang merasa puasa Ramadan itu wajib, tapi tidak ingat kalau sebenarnya ada keringanan bagi yang tidak mampu. Dan akhir-akhir ini banyak dokter mendapatkan keluhan dari pasiennya, pasiennya pengen puasa. Tapi sebenarnya secara medis, secara keilmuan, misalkan pasien tersebut berbahaya jika harus melakukan puasa. Dan banyak orang memaksakan nih, dok saya pengen puasa gitu. Padahal di agama sendiri itu ada keringanan. Di surat Al-Baqarah sendiri setelah ayat kewajiban untuk melakukan puasa, ada juga ayat untuk keringanannya. Orang yang sakit itu boleh tidak puasa dan menggantinya di waktu yang lain. Entah bisa dengan bayar fidyah atau Anda bisa ganti di waktu yang lain. Sebenarnya tujuan utama puasa adalah kemaslahatan, bukan untuk membahayakan kesehatan. Jadi kalau misalkan puasa itu membahayakan kesehatan Anda, sebaiknya Anda tidak perlu puasa. Jadi di video ini kita akan bahas, saya Dr. Ruli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas yang sakit ini jangan puasa Ramadan. Sakit apa aja itu? Pengen tahu? Ayo kita bahas. Nah, kita bahas dulu dari penyakit kronis yang sebaiknya untuk tidak berpuasa Ramadan. Mungkin Anda diperbolehkan untuk puasa tidak makan, tapi mungkin Anda tidak diperbolehkan untuk puasa yang tidak minum. Kenapa? Karena ada perbedaannya. Ya, jadi yang tidak boleh puasa atau sebaiknya tidak puasa, atau kalau misalkan Anda pengen puasa, sebaiknya konsultasi dulu dengan dokter Anda. Apa aja itu? Yang pertama kita bahas dulu dari penyakit kronis. Yang pertama adalah diabetes tipe 1, diabetes mellitus tipe 1. Kenapa? Karena ada risiko hipoglikemi atau hiperglikemia berat, bergantung pada suntikan insulin. Karena pasien diabetes tipe 1 itu tidak bisa dengan pengobatan lain selain dengan insulin. Jadi kalau Anda pengen puasa Ramadan, apakah diperbolehkan? Tentu saja diperbolehkan kalau gula darahnya stabil dan insulinnya sudah disesuaikan dosisnya. Jadi takutnya kebanyakan, jadi gula darahnya terlalu rendah gitu, atau Anda mengalami misalkan stres ya, haus, dehidrasi, dan akhirnya gula darahnya lompat ya, naik ke atas, itu juga membahayakan. Nah, kenapa diabetes tipe 1 itu sebaiknya konsultasi dulu dengan dokter? Karena tadi penggunaan insulin itu sangat bisa menyebabkan komplikasi yang berbahaya jika tidak disesuaikan dengan kondisi tubuhnya. Selama ini dosis yang diabetes itu biasanya memang dikondisikan Anda makan sehari 3 kali gitu ya. Tidak dikondisikan untuk makan sehari 2 kali, dan itu perlu penyesuaian supaya apa? Supaya aman gitu. Berikutnya adalah gagal ginjal kronis atau chronic kidney disease dan pasien yang sudah cuci darah. Kenapa? Karena dengan kegagalan ginjal itu biasanya Anda rentan untuk dehidrasi, karena fungsi ginjal yang dipakai untuk penyaringan itu biasanya sudah mulai turun, dan biasanya ada gangguan elektrolit. Jadi makin turun fungsi ginjalnya, semakin kemampuan dia untuk menyaring darah dan mengeluarkan cairan atau memproduksi urin itu semakin berkurang. Apalagi kalau sudah cuci darah, jadi butuh cairan dan nutrisi yang teratur. Kalau sampai dehidrasi bisa keracunan. Ya, jadi bisa menimbulkan kondisi-kondisi yang emergensi, bisa sesek, kemudian bisa elektrolitnya terganggu, itu kalau dehidrasi. Makanya penggunaan cairan atau minuman pada pasien yang sudah gagal ginjal kronik atau cuci darah itu biasanya diawasi dengan ketat. Jumlahnya juga nggak boleh terlalu banyak, tapi juga nggak boleh dehidrasi
gitu. Makanya biasanya kalau sudah gagal ginjal yang kronik atau cuci darah sebaiknya disarankan untuk tidak puasa yang tidak minum. Jadi kalau Anda tidak puasa yang nggak makan gimana? Sebenarnya masih oke-oke aja, tapi kalau minum itu memang sebaiknya tidak dibatasin. Jadi biasanya kita sarankan untuk pasien itu melakukan tadi membayar vidya atau mengganti di waktu yang lain ketika misalkan fungsi ginjalnya sudah perbaikan gitu. Tapi kalau sudah cuci darah memang biasanya ya tidak bisa perbaikan gitu ya. Dan penyakit jantung berat. Jadi kalau penyakit jantung berat, misalkan ada gangguan irama jantungnya nggak stabil, sudah gagal jantung, sudah sesek, kakinya bengkak, paru-parunya terendam, ya tekanan darahnya nggak stabil, naik turun. Nah itu dengan perubahan cairan yang misalkan sampai dehidrasi itu bisa menyebabkan tadi gejala yang lebih berat lagi, misalkan sesek, kemudian mungkin tekanan darahnya naik turun yang nggak stabil, dan seterusnya. Jadi diharapkan kalau mau puasa sebaiknya diawasin. Tapi sebaiknya yang wajarnya ya tidak perlu puasa yang tidak minum gitu. Nah, berikutnya penyakit yang tidak kronis yang sebaiknya tidak puasa adalah penyakit akut. Misalkan Anda lagi infeksi berat, demamnya tinggi 39, 40 atau TBC yang aktif, misalkan lagi batuk-batuk, berdarah, batuknya ada darahnya gitu ya, dahaknya, atau COVID ya yang kemarin demam sangat tinggi, itu bisa menyebabkan Anda kekurangan cairan dalam waktu yang cepat itu. Misalkan DBD itu juga ya, maksudnya demam tinggi bikin kekurangan cairan, itu berbahaya. Jadi bisa Anda shock, bisa Anda dehidrasi, itu malah memperburuk kondisi penyakitnya. Jadi sebaiknya nggak usah puasa gitu ya. Terus atau gangguan yang pencernaan berat, misalkan Anda mahnya kronis sampai nggak bisa ada asupan sama sekali ya, sering mual, muntah, atau GERD-nya parah sampai sering keluar, atau tukak lambungnya aktif, maksudnya ada luka di lambungnya yang masih mengeluarkan darah. Kenapa? Karena puasa bisa memicu iritasi lambung dan nyeri hebat pada kondisi tertentu. Misalkan Anda stres atau menunggu-nunggu waktu buka. Ya, jadi sebaiknya konsultasi dulu dengan dokter Anda memastikan bahwa memang perlukaan di lambungnya sudah aman. Kalau mau puasa sebenarnya katanya bagus untuk menurunkan asam lambung, bagus untuk memperbaiki sakit mah puasa itu. Benar. Tapi pada kondisi yang asam lambungnya atau kondisi lambungnya itu tidak dalam luka yang aktif gitu ya. Berikutnya stroke akut atau pasca stroke. Jadi kalau Anda baru saja kena stroke memang sebaiknya tidak puasa. Kenapa? Karena pasien dengan stroke yang akut atau baru saja kena stroke itu biasanya kekurangan cairan dan nutrisi. Itu berat sekali untuk otaknya. Padahal otaknya lagi butuh banyak cairan, butuh banyak nutrisi. Kalau kita puasa itu kekurangan asupan, kekurangan cairan, otaknya kerusakannya makin berat. Atau yang harusnya bisa recovery atau bisa pemulihan otaknya itu terhalangi oleh kekurangan cairan dan nutrisi. Jadi sebaiknya tidak dulu, ditunda sampai Anda benar-benar bisa sanggup untuk puasa. Jadi intinya adalah sebelum Anda melakukan puasa, kalau Anda mengalami yang tadi saya sebutkan, penyakit kronis atau penyakit akut, konsultasilah dengan dokter Anda. Dan tapi kalau misalkan di luar penyakit itu gimana? Nah, ini ada penyakit-penyakit yang sebaiknya Anda konsultasi dulu dengan dokter. Contoh misalkan diabetes tipe 2, tergantung kondisinya. Kalau gula darah Anda stabil, terus kemudian Anda minum obatnya teratur, terus tinggal menyesuaikan dosis obat aja waktu minum obatnya, itu Anda bisa puasa. Tapi kalau misalkan gula darahnya tidak stabil, naik turun, ya dosisnya juga masih meraba-raba nih, belum ketemu dosis yang pas atau ketemu obat yang pas. Nah itu sebaiknya Anda konsultasi dulu dengan dokter pakai insulin yang agak besar atau Anda pakai obat minum yang lebih dari satu jenis yang banyak gitu ya. Nah itu sebaiknya Anda konsultasi dulu dengan dokter untuk penyesuaian dosis obat dan waktu penggunaan obat. Supaya apa? Supaya menghindari risiko hipoglikemi atau gula darah terlalu rendah, atau kebalikannya hiperglikemi atau gula darahnya terlalu tinggi. Berikutnya penyakit hipertensi berat yang belum terkendali. Nah, kalau Anda tidak terkendalinya karena tidak minum obat, ya sebaiknya minum obat dulu sampai terkontrol. Kenapa? Kalau Anda puasa yang tanpa minum, itu memungkinkan Anda untuk dehidrasi. Kalau Anda dehidrasi, tekanan darah itu bisa naik. Karena termasuk dalam stresor juga. Jadi selain gula darah bisa naik, tekanan darah juga bisa naik dengan stres karena lapar, stres karena haus, atau dehidrasi tadi. Jadi kalau Anda hipertensi berat, hipertensinya dikendalikan dulu. Diabetes tipe 2 yang belum terkendali dikendalikan dulu. Setelah itu baru puasa. Jadi sebaiknya konsultasi dulu dengan dokter. Berikutnya pasien pasca operasi atau masa pemulihan. Sama seperti tadi
alasannya pada pasien yang stroke atau setelah stroke, tubuh Anda masih butuh banyak nutrisi cairan untuk pemulihan, terutama jaringan-jaringan yang luka gitu setelah operasi. Berikutnya kehamilan dengan risiko tinggi, misalkan Anda hipertensi atau anemia ya atau muntah-muntah ya, sebaiknya memang tidak puasa dulu. Puasanya nanti aja. Kalau udah selesai udah selesai melahirkan ya, terus Anda sudah lebih tenang, lebih stabil. Jadi konsultasi dulu dengan dokter sebelum memutuskan berpuasa kalau Anda mengalami gejala yang 4 ini. Tapi kalau yang tadi disebutkan sebelumnya, memang sebaiknya ya ditunda dulu atau dicari penggantinya. Nah, apakah boleh puasa? Intinya adalah satu, konsultasi dulu dengan dokter, terutama kalau kondisi Anda yang tadi saya sebutkan ya, yang diabetes, tipe 1, tipe 2 ya, terus kemudian sakit berat gitu ya, atau gagal ginjal ya, itu dikonsultasikan dulu, evaluasi dulu kondisi medis Anda, cek lab dulu mungkin nanti ya, terus perhatikan kalau ketika Anda puasa, apakah ada tanda-tanda bahaya. Banyak pasien yang diabetes tipe 2 terutama, itu pengen puasa aja lah, gitu ya, nggak peduli gitu. Akhirnya apa? Tidak memperhatikan yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah gejala kalau Anda mengalami hipoglikemi atau hiperglikemi, yaitu misalkan pusing berat, lemes banget, nggak bisa bangun gitu ya, terus atau pusingnya keliengan, kayak muter gitu ya, terus nyeri dada, atau susah napas, sesek ya, atau kehilangan tenaga sama sekali. Nah itu sebenarnya tanda-tanda ya sebaiknya Anda cek dulu gula darah, tekanan darah, siapa tahu tadi hipertensi yang tidak teratur atau gula darah yang tidak teratur. Dan kalau misalkan Anda memang sebaiknya tidak puasa, carilah alternatif penggantinya. Karena di agama sendiri sebenarnya boleh dikodo, ya boleh dikodo nanti setelah sembuh, atau bayar fidyah kalau Anda yang tidak bisa puasa sama sekali. Anda permanen tidak bisa puasa yang tanpa minum gitu ya. Bisa dibayar fidyah aja gitu. Jadi jangan terlalu merasa berat dengan puasa Ramadan. Kalau bisa lakukan. Tapi kalau Anda punya kondisi yang sebaiknya tidak berpuasa, sebaiknya tidak puasa. Karena sekarang banyak orang menafsirkan, saya sering membuat video tentang puasa, tentang mengajarkan cara puasa, terus banyak manfaat dari puasa termasuk untuk diabetes, hipertensi, dan sekarang banyak orang mulai salah paham. Dibilangnya puasa menyembuhkan semua penyakit. No, ya itu mitos. Ya salah. Ya walaupun saya mendukung puasa, tapi mitos puasa bisa menyembuhkan semua penyakit itu tidak benar. Jadi hanya kondisi tertentu yang mendapat manfaat, justru yang lain bisa berisiko tinggi, apalagi kalau puasa tanpa minum. Berikutnya, minum air tidak membatalkan saum. Nah, ini salah paham antara puasa dengan saum. Puasa yang saya maksudkan, puasa medis itu adalah kondisi tanpa makan, tapi boleh minum. Tapi kalau yang saum itu perintah agama, jadi memang tidak makan dan tidak minum. Kalau Anda mau kombinasi keduanya, saum ditambah dengan puasa yang untuk kesembuhan, boleh. Jadi Anda siangnya saum, malamnya puasa tambahannya, itu juga boleh. Jadi saum itu aturan agama mengharuskan Anda tidak makan dan minum dari subuh hingga maghrib. Jangan dicampur-campur ya. Orang sakit harus tetap puasa agar mendapat pahala. Ini juga salah ya, mitos. Ini banyak pasien yang datang seperti ini. Jadi pada kondisinya berat gitu ya, sakit berat, memaksakan diri untuk berpuasa. Padahal secara keilmuan dan secara agama juga sebaiknya tidak berpuasa kalau itu membahayakan. Dan ada keringanannya. Tidak puasa juga bisa berpahala gitu. Dengan apa? Dengan Anda tidak menjadi beban buat orang lain, buat keluarga, buat orang yang mencintai Anda. Kira-kira gitu, semoga bermanfaat. Jadi kalau Anda punya penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan, sebaiknya tidak berpuasa. Atau kalau Anda kekeh pengen puasa Ramadan, ya puasa tidak makan mungkin masih boleh ya. Tapi kalau puasa tidak minum, sebaiknya Anda konsultasi dulu dengan dokter Anda untuk memastikan saya aman atau tidak untuk berpuasa, terutama di kondisi-kondisi yang tadi saya sebutkan. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ruli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.